Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Rahmat Iqbal. Di sini saya akan eh, jelaskan lab 2.5.4 lab navigation to Linux file system and permission setting. Di mana tujuan lab ini akan membiasakan kita untuk dengan sistem Linux. Di sini ada beberapa part, yaitu yang pertama itu exploring file system di Linux, terus ada file permission, yang ketiga ada symbolic links and other special file types. Nah, di sini alat yang dibutuhkan tetap sama, yaitu security workstation. Langsung saja ke instruksi yang pertama, di menjelajahi sistem berkas Linux. Nah, sistem berkas Linux merupakan salah satu fitur yang populer. Meskipun Linux mendukung banyak jenis sistem berkas, tapi kali ini kita fokus kepada EXT ini, salah satu berkas yang paling umum di Linux. Oke, langkah pertama kita akan masuk ke masuk ke sistemnya. Kita masuk dulu, lalu kita disuruh masuk ke terminal. Oke, step selanjutnya, dalam komputasi memasang sistem berkas berarti membuat dapat diakses oleh sistem operasi. Memasang sistem berkas adalah proses menghubungkan partisi fisik pada perangkat box seperti hard drive, SSD, dan lain-lain. Yang melalui seluruh sistem berkas dapat diakses karena direktori tersebut menjadi akar dari sistem berkas yang baru dipasang. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengetik ini ya, lsblk. Kita coba lsblk, enter. Oke, di sini kalau dicontoh itu ada tiga blok, terpasang, tetapi kita cuma ada, ya kita dua. Ininya kita nggak ada, ini nggak apa-apa. Yang dimana ini itu disk, yang ini itu part. Oke, langsung saja ke pelanggan berikutnya, yaitu kita disuruh command mount. Fungsinya untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang sistem berkas yang saat ini terpasang di mesin mesin security workstation-nya. On, kita enter. Nah, di sini semua ya. Banyak sistem berkas di atas tidak termasuk dalam cakupan kursus ini dan tidak relevan bagi lab. Mari kita fokus ke sistem berkas rootnya. Sistem berkas root adalah tempat sistem operasi Linux itu sendiri disimpan. Sistem Linux sistem Linux itu sendiri disimpan. Semua program, alat, berkas konfigurasi disimpan dalam sistem berkas root secara default. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah mount lagi, tetapi kali ini menggunakan on ke grep ya, untuk memfilter output dan hanya menampilkan sistem berkas rootnya. Di sini kita disuruh jd spasi slash dulu, spasi slash, lalu yang dimana kita masuk ke dalam ini ya, ke dalam sini. Kita ls final sini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apa arti dari output di mana file-file terdaftar disimpan secara fisik. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya ya. Oke, ya di sini tuh perintah pertama mengubah direktori ke direktori root. Direktori root itu adalah level tertinggi dari sistem direktori root itu level tertinggi, high level tertinggi dari sistem berkas. Karena disimpan di slash dev slash sda1, dipasang dalam direktori root.
Dengan mencantumkan berkas-berkas di directory root, pengguna sebenarnya mencantumkan berkas yang secara fisik tersimpan di root sistem berkas, yaitu di slash dev slash sdo1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada mengapa slash dev slash sdb1 tidak ditampilkan dalam output di atas, karena uh, ini apa ya, dev sama sdb-nya itu belum terpasang, belum dipasang dalam sini, makanya tidak muncul. Oke, lanjut ke step berikutnya. Nah, sini kita diperintahkan juga untuk menggunakan mount, digunakan untuk memasang dan melepas sistem berkas. Seperti yang terlihat dari langkah pertama tadi, Skyper Workstation memiliki dua hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenali dengan sebagai dev SDA, sedangkan yang kedua dikenali dengan dev SDB. Sebelum perangkat blok dapat dipasang, perangkat tersebut harus memiliki titik pasang. Di sini kita akan menggunakan ls-1 untuk memverifikasi bahwa direktori second drive akan direksi home analysis. Di sini kita yang pertama kita command cd ini, kita enter, lalu ls-1, kita lihat listnya. Oke, di sini sudah muncul ya, uh, maaf, sudah muncul file second drive-nya. Nah, di sini kalau misalnya tidak muncul second drive di dalam sini, maka kita disuruh membuat folder sendiri yang bernama second drive dengan cara pakai mkdir ini. Tapi kita sudah ada second drive-nya, maka kita nggak perlu membuatnya lagi. Kita disuruh untuk mencantumkan ls-l di dalam drive di dalam second drive ini. Jadi kita akan cek isi dari folder second drive. Ini totalnya 0 karena tidak ada isinya ya, belum dimasukin apa-apa. Oke, lanjut saja. Gunakan perintah mount untuk memount dev SDB1 pada direksi second drive yang baru kita buat atau yang kita sekarang jalanin. Dengan cara pakai sudo mount ini, sudo mount dev SDB1, terus masukin ke drive second drive. Masukin ke second drive. Kita mulai sudo mount dev. Oke, kita masukkan passwordnya, scanner ops. Oke, di sini kita sudah berhasil memasukkan ke dalam second drive, di mana kita akan mengecek isi dari second drive. Nah, di sini sudah masuk ya si dev DSP1-nya. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nah, nah di sini yaitu setelah dipasang home analysis second drive menjadi titik masuk ke sistem berkas yang disimpan secara fisik di dev DSP1 ya. Jadi kita memasukkan ini ke dalam second drive-nya. Oke, lanjut. Nah, ini uh, perintah mount tanpa opsi lagi untuk menunjukkan informasi terperinci dev DSP1 seperti sebelumnya, gunakan perintah grep untuk hanya menampilkan sistem berkas dari dev apa namanya dev SD ini. Kita langsung saja mencoba mount. Oke, di sini sudah muncul. Dan di sini melepas sistem berkas itu mudah. Pastikan Anda
mengubah direktory suatu titik keluar pasang gunakan perintah mount untuk melepas sebuah berkas ya. Jadi kita bakalan mencoba lepas atau menghapus ini dengan cara sudo command oke, mari kita cek apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus ya. Yang awalnya di sini mana ini? Nah, di sini ada sebuah file di dalam folder second drive-nya. Kalau kita hapus, maka hilang ya, jadi nol lagi. Jadi kita sukses untuk menghapus. Oke, lanjut selanjutnya yaitu izin berkas ya. File permission. Sistem berkas Linux memiliki fitur bawaan untuk mengendalikan kemampuan pengguna dalam melihat, mengubah, menavigasi, dan menjalankan konten sistem berkas. Pada dasarnya, setiap berkas dalam sistem berkas memiliki serangkaian izin tersendiri yang selalu disertai serangan definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan grup terhadap berkas tersebut. Oke, langsung saja kita visual and change the file permission. Di sini kita akan mengarahkan kita disuruh cd lab.support script. Lalu kita enter. Oke, oke di sini ternyata di sini tidak ada filenya ya. Di apa namanya di workstation saya. Kalau misalnya kita cek, oke di sini di sini sudah tertampil apa namanya menampilkan berkas yang awalnya saya kira tidak bisa ya karena tidak ada izin untuk membukanya. Lalu kita uh, izin dengan cara kita menggunakan ls min l ini. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya. Lalu kita lanjut perintahnya yaitu pertimbangkan file ini, siapa pemilik file tersebut, bagaimana dengan grupnya. Oke, di sini grupnya yaitu owner itu analisis. Lalu grupnya juga analisis. Oke, lanjut apa namanya izin untuk izin untuk yang di atas ini adalah RW min RW min R min R min. Nah, di sini disuruh apa artinya? Di sini kita akan coba menjawab ya. Oke, di sini pemilik berkas yaitu pengguna analisis dapat membaca dan menulis ke berkas tersebut, tetapi tidak dapat eksekusinya si RW-nya. Anggota grup analisis selain pemilik hanya dapat membaca berkas, yaitu yang min. Tidak ada eksekusi atau penulisan yang diizinkan. Semua pengguna lain tidak diizinkan untuk menulis atau mengeksekusi berkas tersebut. Oke, lanjut saja. Di sini ada perintah touch command. Nah, ini sangat berguna. Perintah ini memungkinkan pembuatan file kosong dengan cepat. Nah, kita coba kita
ini touch slash mnt slash my file enter. Ini ada tulisan permission ini ya di apa namanya, tidak diizinkan kita untuk membuat file baru, my file txt ini. Maka di sini kita coba menggunakan ini ya, coba menggunakan opsi min d ini. Jadi kita min ld slash mnt enter. Oke, ya kita akan menjawab ya apa pertanyaan di sini. Itu diizinkan direktori atau mnt dimiliki oleh pengguna root dengan izin ini ya, br wxr xr min x. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diizinkan untuk menulis folder uh, oh ya, untuk diizinkan untuk menulis foldernya. Gitu. Baik, kita jawab pertanyaan berikut dulu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan agar perintah touch itu tidak akan ditunjukkan di atas itu berhasil? Nah, perintah tersebut dapat dijalankan sebagai root atau menambahkan sudo di depannya, uh, atau izin direktori dapat bisa dimodifikasi. Jadi kita akan coba menggunakan sudo. Mari kita jawab. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada perintah chmod. Nanti di sini digunakan untuk mengubah izin suatu berkas atau direksi seperti sebelumnya. Jadi kita akan coba dengan sudo mount. Oke, sekarang kita lanjut ke cd. Ls. Ya, oke. Oke. Oh, Masya Allah. Ternyata ada typo di sebelah sini ya. Maaf, saya tidak menyadarinya. Oke, kita berapa? Di sini apa namanya? Ada sesuai pertanyaan apa saja file yang diizinkan. Yang file yang diizinkan itu adalah rw, nin rw, nin rw, r, itu. Di sini kita diperintahkan menggunakan chmod ya untuk mengubah izin my file txt. Kita coba ubah gitu. Oke, kita coba dulu sudo chmod 65 txt, enter. Kita refresh lagi. Oke, di sini masih
ini ya masih sama. Ini kita lagi kita ganti ini, enter, ls, enter. Oke, di sini sudah berubah ya. Yang awalnya dia RW min RW, di sini RW XR ya. Terus di sini kita tulis yang ganti ya. DR min RW min R min XR. Ini perintah Java mengambil izin dalam format dalam dalam sebuah format. Dengan demikian 655 adalah sebagai berikut. 665. 6 adalah dalam biner apa sebagai oktal, dan 110 itu adalah angka biner. Dan dengan diasumsikan setiap posisi izin file dapat berubah satu atau 0. Berarti 110 berarti itu RW dibaca 1, ditulis 1 dan jalankan 0. Nah, oleh karena itu perintah chmod 665 myFileText itu mengubah menjadi RW 6 dalam oktal atau 110 dalam binar. Nah, kalau di grup itu RW min 6 dalam oktal atau 110 dalam binar. Kalau lainnya RX 5 dalam oktal atau 101 dalam binar. Ini perintah apakah ya, dapat mengubah file izin my file txt itu menjadi rwx 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 gitu ya, yang memberikan semua pengguna dalam sistem akses penuh di file tersebut. Kita coba uh, jawab ya. Saya menggunakan sudo chmod 777 file file ya, file my file ya, my file txt, enter. Lalu kita add terminal. Oke, maaf ada sedikit kesalahan. Di sini yang besar, kita enter, lalu kita add terminal. Nah, di sini sudah ganti ya, rwx rwx rwx. Oke, kita tulis sudo chmod 777 my file txt. Oke. Perintah kalau digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Jalan perintah juga ini menjalankan root sebagai pemilik my file txt. Di sini kita akan coba mengubah nama sebuah kepemilikan yang awalnya root menjadi analisis. Kemarin kita coba sudo chmod analisis my file txt. Lalu kita cek. Oke, di printer selanjutnya itu ada namanya chown, digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Jalan perintah di bawah ini untuk menjadikan root sebagai pemilik my file txt. Jadi kita ubah yang awalnya pemilikannya itu root ya menjadi analisis gitu. Kita coba sudo analisis my file txt, enter. Kita L. Nah, di sini ini ya, berubah ya analisisnya. Yang awalnya dia root jadi analisis. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang analisis telah menjadi pemilik file. Nah, kita akan coba tes di akhir di file ini. Kita akan coba
ikut tes. Oke, ditolak. Lalu mencoba enter. Nah, itu nggak bisa. Nah, di sini dikasih pertanyaan yaitu apakah operasinya berhasil? Tentu saja. Ya, analisis adalah pemilik berkas dan izinnya dapat ditetapkan ke 655 seperti sebelumnya. Izin tersebut sebagaimana adanya memungkinkan pemilik dari pengguna di grup root untuk menjadi perubahan pada berkas. Hmm, step selanjutnya yaitu directory dan izin. Di sini kita apa namanya ya, diubah ke home analysis web support. Di sini mirip dengan berkas biasa, direktori juga memiliki izin baik berkas maupun direktori memiliki 9 bit untuk izin pemilik pengguna. Ada juga 3 bit lagi untuk izin khusus yang berada di luar cakupan lab ini. Di sini kita karena dia masih second drive kita kembali ke ini enter. Nah, di sini udah kembali ya. Kita disuruh comment cd lagi support. Ya, lalu lsr. Oke, nah di sini bandingkan directory malware sama bekas miniset service. Apa perbedaannya antar bagian awal baris malware dan baris service? Nah, di sini kita lihat ada malware sama service mininet service. Nah, perbedaannya itu adalah kalau malware itu dia ada huruf T di awal sebelum izin untuk deteksi malware. Jadi bedanya itu di sini. Seperti itu. Kita jawab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini huruf T awal baris ditujukan bahwa jenis berkas adalah direktori dan bukan berkas. Perbedaan antara lain izin berkas dan direktori adalah bit eksekusinya. Jika berkas bit memiliki bit eksekusi yang diaktifkan, artinya berkas tersebut dapat dieksekusi oleh sistem. Direktori berada dengan berkas dengan bit eksekusi yang ditetapkan. Berkas dengan bit eksekusi yang ditetapkan adalah apakah pengguna dapat memasuki direktori tersebut. Di sini ada perintah chmod sama chon ya. Bekerja untuk direktori dengan cara yang sama seperti bekerja untuk berkas. Oke, di sini ke selanjutnya yaitu kita ke apa namanya link simbolik dan jenis file khusus ya, and special file types. Nah, di sini ada juga melihat beberapa jenis berkas yang berada di Linux. Karakter pertama, di setiap berkas yang tercantum dengan perintah ls min l menunjukkan jenis berkas. Tiga jenis berkas yang berada di Linux termasuk subjenis dan karakternya. Kalau kita contoh di file biasa, di regular files, itu di sini ada variable files, text, file text, terus di sini ada binary file, itu ada program, terus image file, terus ada compressed file. Lalu yang kedua ada direksi file itu menggunakan huruf D. Oh ya, yang tadi itu pakai strip ya. Misal contoh kalau di sini ini strip, maka dia adalah file biasa, regular file. Gitu. Biasanya kalau misal di apa namanya diawali huruf D,
seperti ini, maka dia itu adalah folder atau directory file itu, atau directory file ya. Yang kedua, yang ketiga yaitu ada special file, yang dimana ada beberapa eh, ya jenis jenis. Nah, yang pertama ada block file, yaitu diawali dengan huruf B. File yang digunakan untuk mengakses perangkat keras fisik seperti titik pemasangan untuk mengakses hard drive, itu block files ya. Terus ada ini character device file yang biasanya diawali dengan huruf C. File ini menyediakan aliran serial input dan output. Terminal TTY adalah contoh dari jenis file ini gitu. Lalu ada pipe file diawali dengan huruf B. Nah, file ini digunakan untuk menyampaikan informasi di mana byte tab pertama yang masuk adalah byte tab pertama yang keluar. Ini juga dikenal dengan FIFO, first in first out. Lalu ada symbolic link files yang diawali huruf I, ya, huruf I atau huruf L. Iya Pak L. Oh, huruf L. File ini digunakan untuk menautkan ke file atau directory lain. Ada dua jenis tautan, yaitu simbolik dan tautan keras. Lalu ada socket file diawali dengan huruf S. Hal ini digunakan untuk meneruskan informasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti itu. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu LSL, menampilkan file dalam folder dan ya menampilkan folder. Perhatikan karakter pertama setiap jenis berupa main yang menunjukkan file. Kalau D menunjukkan directory atau foldernya. Maka kita coba ls min l. Oke, di sini banyak ya. Oke, kita bisa lihat tadi ya, kalau misalnya dia di ini apa apa di sini itu berarti dia folder, kalau di sini main berarti file biasa seperti itu. Nah, kita coba ke ls, di sini ada komennya. Kita akan menemukan apa namanya file apa ada ini special file. Kita akan mencoba menemukan special file. Dimana kita ls min l slash dev slash. Di sini kita akan menemukan C. Loh, C. Lalu ada apa lagi nih? Ada L, ada D, ada B. Yang dimana C itu dia adalah karakter device file. Terus ada block files juga. Lalu ada symbolic link files juga. Ini yang L seperti itu. Nah, kita tahu mana di jenis-jenis apa yang berada di terminal ini, yang ada di workstation ini. Oke, lanjut. Nah, symbolic link seperti dia itu kayak seperti shortcut di Windows. Ada dua jenis di tautan Linux, tautan simbolik dan tautan keras. Perbedaannya antara simbolik dan tautan keras adalah berkas tautan simbolik menuju ke nama berkas dari berkas lain, dan berkas tautan keras menunjukkan ke dalam isinya, ke dalam berkas itu. Itu. Kita akan coba menggunakan echo. Kita akan coba echo simbolik ya. Simbolik file file 1 txt. Kita enter lalu cat file 1 txt. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya apa kata-kata simbolik di sini. Oke. Lalu kita bikin yang perangkat kerasnya. Echo art file 2 txt. Cat file 2 txt. Nah, di sini sudah ya. Gunakan apa ln min s untuk membuat tautan simbolik
dari file 1.txt dan ln untuk membuat tautan keras ke file 2.txt. Coba kita coba ln s file 1.txt file 1 sini, lalu ln s sama file 2.txt file 2 hot. Oke, kalau kita ls-1 kita akan coba. Masih disupport ya. Aduh, sebentar. Ini di sini. Oke deh, nggak masalah. Harusnya itu kita ke ini ya, ke sini. Jadi kita harusnya di sini. Tapi saya lupa mengganti halamannya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa lihat file hard ini udah masuk ke dalam apa? Isinya itu ada ke dalam file 2. Jadi kita ini hard link ya. Jadi ini itu link untuk menuju ke file 2 gitu. Aslinya tuh ini sama, dua ini tuh sama. File 2 hard sama file 2 txt itu sama. Tetapi ini file 2 ini masuk apa namanya? Kita itu membuat link untuk ke sini gitu. Sama seperti ini juga sama. Ya, gitu. Nah, ini di sini masuknya ke sini. Ini itu masuknya ke sini. Berarti kan ini ada sebuah penjelasan ya. File satu simbolik adalah tautan simbolik dengan diawali i. Ini ya, diawali i. Diawali l, mohon maaf. Diawali l ditunjuk ke arah file 1.txt. Nah, kita ini itu sebuah link menuju ke file ini gitu. Begitupun sama dengan file 2 hard ini, sebuah link menuju ke file 2.txt ini. Dengan kata lain, file 2 hard menunjukkan ke atribut dan lokasi blok is yang sama seperti file 2.txt, berarti itu sama ini. File 2.txt sama file 2 hardnya itu sama. Itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita balik lagi ke ini ya. Jadi oke, kita balik lagi ke halaman lab support karena file-filenya ada di ini ya. Oke, kita akan coba mengganti nama dengan mv file 1 txt yang txt file 2 txt file chat file 1 sampel maaf, chat file 1 sini. Oke, di sini nggak bisa ya karena kita udah mengubah nama dari file file 1.txt ini. Nah, di sini juga tidak bisa ya karena kita sudah mengubah nama ya, dengan nama yang baru ini, dua ini, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yaitu menurut saya, menurut Anda apa yang akan dilakukan pada file 2 hard jika Anda membuka editor teks dan mengubah teks dalam file 2 new text? Eh, jawabannya itu mengubah isi satu berkas akan mengubah isi berkas lainnya karena keduanya menuju ke ini ya, ke yang sama pada hard disk drive gitu. Kita akan coba
jawab. Oke, kita lanjut. Oke, kita selanjutnya ke reflection. Refleksi. Eh, izin dan kepemilikan berkas merupakan dua aspek yang penting di Linux. Keduanya juga merupakan penyebab masalah. Berkas yang memiliki izin atau kepemilikan yang salah tidak akan tersedia bagi program yang perlu mengaksesnya. Dalam skenario ini, program bisa akan rusak dan akan muncul kesalahan. Oke, uh, kurang lebihnya seperti itu penjelasan di lab kali ini di lab navigation di Linux file system and permission setting. Eh, Sampai jumpa di lab selanjutnya, di video selanjutnya. Saya Ahmad Fikri Akbar. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.